Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari kelima turnamen catur online Oslo Esports Cup, Magnus Carlsen kembali turun ke peringkat kedua kawan, karena di hari kelimanya dia dijegal oleh Jordan Van Foreest. Sedangkan Praggnanandha kembali memetik kemenangan atas Erik Hansen. Jordan Van Foreest mengalahkan Carlsen pada game kedua kawan, dan sisa game 3 game berakhir remis. Sedangkan Praggnanandha mengalahkan Erik Hansen dengan 2 kali game kemenangan, 1 kali remis. Dan di tempat Lee Kwang Lim dan Jan-Christophe Duda, Lee Kwang Lim berhasil mengalahkan Duda dalam permainan tie breaks, 2 kali permainan blitz kawan. Sedangkan Mamet Yarow begitu juga mengalahkan Anish Giri dalam permainan tie breaks blitz dengan 1 kali remis dan 1 kemenangan. Oh ya kawan, untuk mengumpulkan poin-poin ini, para pemain akan mendapatkan poin penuh saat menang dalam permainan rapid. Jika menang dalam permainan blitz atau tie break, dia akan mendapatkan hanya 2 poin saja. Dan game yang akan kita ulas ini tentu adalah permainan Magnus Carlsen kawan. Karena dalam suatu turnamen yang ada Magnus Carlsen-nya, pasti Magnus Carlsen adalah lakon yang patut untuk kita ulas gamenya kawan. Ini sangat menarik bagi para pencinta catur, apakah menunggu ingin melihat permainan Carlsen yang ciamik atau menunggu saat-saat Carlsen dikalahkan oleh lawannya. Dan ini adalah game kedua antara Magnus Carlsen versus Jordan Van Foreest. Carlsen pegang putih mengawali dengan pion C4, pion E5, pion E3. Ini adalah pembukaan English Opening dengan variasi pion raja kawan, pion E5 tadi atau King English. Kuda F6, kuda C3, pion D5 menantang pion pusat diterima oleh Carlsen, dipukul balik oleh kuda, juga menantang pertukaran kuda, ditolak oleh Carlsen. Dan pada posisi ini kawan, yang paling banyak dimainkan oleh putih adalah melanjutkan pengembangan perwira minor. Yang paling utama adalah kuda ini kawan, berkembang ke peta F3 atau melangkah menteri ke C2. Tapi di sini kawan, di langkah kelimanya ini Carlsen melangkah menteri ke peta H5, sebuah langkah yang ambisius untuk mendapatkan pion pusat hitam. Bagi kawan-kawan pemula, saya sarankan atau saya tidak merekomendasikan bermain dengan menteri atau keluar kandang lebih cepat seperti ini kawan. Kalian harus mempertahankan peta pusat atau melanjutkan pengembangan perwira-perwira minor terlebih dahulu daripada mengeluarkan menteri ke peta H5 ini. Tapi yang main kali ini adalah Magnus Carlsen, jadi tak perlu ditanya lagi kawan apa urusannya menteri ke peta H5. Ya, 7-8 langkah lagi dia sudah tahu mau kemana menteri ini akan bergerak. Selanjutnya, kuda ke C6 oleh Jordan Van Foreest mempertahankan pion pusatnya dari ancaman menteri. Kuda dipin oleh gajah di B5 agar menterinya bisa mendapatkan pion. Dan Jordan Van Foreest tidak mencoba untuk membackup pionnya ini kawan, mungkin dengan menteri di peta D6 ini. Tapi dia mencoba memberikan ancamannya sendiri dengan kuda lompat ke peta B4. Memberikan ancaman garbuan skak pada beteng putih, dan Carlsen langsung ambil pion pusat skak. Ditutup oleh gajah di E6 dan menteri mundur ke E4 menjaga peta C2. Selanjutnya pion A6. Gajah mundur ke E2, menteri D7, dan di sini pion A3. Langsung diusir tapi dijawab dengan pion F5 kawan sebelum menarik mundur kudanya. Menteri mundur ke B1, kuda kembali ke D5 menantang pertukaran, ditolak oleh Carlsen, melanjutkan pengembangan kuda F3, persiapan untuk rokade pendek kawan, mengamankan raja, dan Jordan Van Foreest memilih rokade panjang. Langsung direspon dengan serangan pion di sayap menteri di B4. Walaupun langkah ini kurang disetujui oleh Engine sebetulnya kawan. Engine menyarankan kalian harus mengamankan raja rokade, atau menteri mungkin ke peta C2, itulah jawaban dari Engine. Tapi Carlsen sekali lagi menunjukkan langkah yang cukup agresif setelah tadi di langkah kelimanya mengeluarkan menteri di peta A5, dan sekarang setelah Jordan Van Foreest melakukan rokade panjang langsung memberikan tekanan dengan pion-pionnya. Dijawab dengan pion G5, sama-sama ingin berlomba pion-pion di sayap menteri dan sayap raja siapa yang lebih cepat kawan. Tapi langkah pion G5 ini juga tidak disukai oleh Engine. Engine menyarankan dengan langkah kuda pukul kuda kawan. Setelah dipukul balik, kalian bisa melanjutkan dengan gajah C4 untuk mengorbankan gajah untuk sementara. Tapi ancaman skakmat jika diterima oleh putih seperti ini kawan. Jadi kemungkinan menteri akan maju ke peta C2, membackup gajahnya. Ya, kalian lanjutkan pertukaran gajah seperti ini. Dan barulah pion G5 bisa kalian mainkan. Tapi Jordan Van Foreest tidak mau kalah seperti Magnus Carlsen tadi, berlomba-lomba untuk mendorong pion di sayap masing-masing, sayap menteri dan sayap raja dengan pion G5. Rokade oleh Carlsen, selanjutnya pion G4,
kuda ke G5 mengancam gajah terang, gajah mundur ke G8. Coba perhatikan kawan, posisi kuda ini posisinya sudah sangat jelek. Nanti pion H6 akan dimainkan, posisi kuda ini akan terancam karena dia sudah tidak bisa lari ke petak-petak terang ini. Semua dijaga oleh hitam kawan, dan antisipasi dari Carlsen memainkan gajah B2. Persiapan discover attack, kuda pukul kuda mendapatkan beteng H8. Dicegah dengan gajah G7, kuda ke A4. Carlsen tidak melanjutkan pertukaran kuda terlebih dahulu karena hitam akan menjawab gajah gelap pukul gajah gelap terlebih dahulu kawan. Setelah dipukul balik oleh menteri, gajah terang akan pukul kuda. Betengnya saling terkoneksi, menteri sudah tidak mempunyai kesempatan ambil beteng, pion H6 siap dimainkan oleh hitam. Carlsen tadi memilih dengan langkah kuda A4, membuka tantangan pertukaran gajah gelap ditolak oleh Jordan Van Foreest. Dia memilih mengorbankan kudanya di F4. Dengan tujuan mengancam gajah ataupun membuka jalur serangan bagi menterinya kawan. Dan dijawab Carlsen dengan langkah pengorbanan diterima, pion pukul kuda F4. Barulah sekarang gajah pukul gajah. Tidak langsung dipukul balik walaupun tak mengapa kawan. Dengan tujuan juga menyerang beteng, tapi nanti bisa diantisipasi dengan kuda ke petak D4 memblokadenya. Beteng aman dan posisi kuda tetap terancam. Di sini Carlsen memilih melangkah kuda C5, langkah terbaik. Menteri ambil pion D2, mengancam gajah terang atau melindungi gajahnya. Pada posisi ini Carlsen membuat langkah blunder besar dengan beteng A2. Carlsen tidak melihat ada sniper yang mengintip dengan senapan laras panjangnya kawan, mengincar beteng ini, langsung disikat oleh gajah beteng A2. Pada posisi ini tadi kawan, langkah terbaik adalah mengorbankan gajah pukul pion A6 ini. Jika diterima, selanjutnya adalah menteri bisa ambil pion F5 skak. Raja ke B8 tidak bisa lagi bergerak ke petak terang, ataupun jika kalian menutupnya, memblokadenya di sini, kalian biasa mengeluarkan beteng kalian untuk menambah dobrakan di langkah berikutnya. Dan kalaupun kalian tidak mau hanya menggeser rajanya ke petak B8, kuda akan pukul pion A6 ini kembali skak. Dan nanti bisa diikuti dengan langkah menteri bergeser ke lajur C ataupun B. Sampai di sini kalian bisa otak-atik sendiri kawan. Kita kembali ke langkah aslinya. Di sini tadi setelah beteng A2 disikat oleh gajah, Carlsen membuat langkah pengorbanan beteng tadi kawan, tidak pukul balik gajah, memilih ambil pion F5 skak. Di sini raja bergeser dan kembali membuat langkah pengorbanan gajah pukul pion A6. Hampir sama seperti yang saya sebutkan tadi kawan, jika kalian menerima pengorbanan gajah ini, kuda akan pukul pion skak, dan sama nanti menteri bisa bergerak ke petak-petak ini nanti. Di sini pengorbanan ditolak oleh Jordan Van Foreest, dia memilih langkah kuda ke D4 menyerang menteri. Di sini menteri ambil pion G4, dilanjut dengan langkah pengorbanan gajah diterima setelah menterinya menghindar. Tapi sama kawan, kuda pukul pion A6 skak. Tapi bedanya menteri sudah tidak bisa lagi bergerak ke petak-petak ini. Di sini raja naik ke A7. Kuda pukul pion C7 dan menteri ke E2. Di posisi ini kawan, Magnus Carlsen menyerah. Kenapa menyerah? Ya, secara materi sudah terlihat kawan, Carlsen sudah kalah perwira di sini. Dan apabila penawaran menteri ini diterima, ya komposisi sudah tidak seimbang lagi. Walaupun Carlsen masih unggul 5 pion di sini kawan, tapi banyaknya perwira hitam, pion-pion ini tidak mungkin bisa promosi kawan. Dan coba lihat posisi menteri putih ini, sangat sulit untuk menghindari pertukaran menteri di sini kawan. Petak-petak terang ini sudah dijaga oleh kuda, mundur ke petak ini pun juga disikat oleh menteri hitam. Kalaupun kalian menteri ini bergerak untuk menghindari pertukaran dengan bergeser ke lajur H, apa jadinya kawan? 4 langkah adalah skakmat. Langkah pertama adalah mengorbankan menteri pukul beteng skak, diambil oleh raja. Dan selanjutnya gajah terang melakukan skak di sini. Raja bergeser ke sini, ancaman skakmat berikutnya tak bisa dihentikan lagi kawan. Beteng akan melakukan eksekusi di baris belakang. Atau pada posisi ini, saat skak dari gajah, kalian bergeser ke peta E2, ya satu langkah skakmat dengan kuda C2 skakmat. Atau jika kalian tadi sangat penasaran dengan langkah pertukaran menteri, apa jadinya? Ya dipukul balik oleh kuda skak dan hitam akan menghabiskan para pion-pion kalian. Bisa ambil pion ini atau yang lain, terserah kalian kawan. Sampai di sini kita tidak perlu lagi lanjutkan langkah-langkahnya. Banyak pilihan yang bisa kalian pilih, apapun bisa menang. Oke, itulah kan permainan dari Magnus Carlsen versus Jan Christoph Duda pada game kedua mereka.
Sekali lagi, Carlsen kalah 1 kali, 3 kali remis, dan posisi Carlsen kembali tergeser oleh Praggnanandhaa yang kembali memetik poin penuh saat menghadapi Erik Hansar. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.